Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjut dengan doa awal pembelajaran. Biasanya kalau di IPM, tentunya yang dari alumni IPM tidak asing lagi dengan doa ini. Yang di rumah anak-anak ikut mengamini dari doa yang saya baca dari kantor SMK IPM 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Mari kita lanjutkan agenda ini. Dari saya sebagai membuka acara dengan doa ini kita akhiri. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK YPM 3 Taman yang berbahagia, serta siswa-siswi SMK YPM 3 Taman yang saya cintai, terkhusus kelas 10 SMK YPM 3 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik hidayah serta inayahnya Allah, kita dapat bertemu, berjumpa walaupun tidak secara fisik, yaitu melalui daring. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian kesegaran tubuh, dan semoga semuanya anak-anakku, Bapak Ibu Guru, sehat walafiat. Salawat dan salam tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bagi kita yang berbuat dinul Islam. Anak-anakku yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada kesempatan di pagi hari ini, izinkan kami sebagai pimpinan Kepala Sekolah SMK YPM 3 Taman Sepanjang mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK YPM 3 Taman Sepanjang tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat.
Anak-anakku yang saya hormati, pada kesempatan ini semuanya kita sudah tahu bahwasanya kondisi di dunia, kondisi di Indonesia seperti yang kita alami ini, keinginan kita tetap adalah bertemu dan bertatap muka, saling silaturahmi dengan anak-anak semuanya. Apa daya karena kondisi dan suatu situasinya tidak menentukan, maka kita bertemu di dalam kegiatan ini dalam bentuk daring, dan semoga tetap terjalin silaturahim, tetap terjalin silaturahmi, walaupun hanya melalui layar siaran saja. Anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini juga kami menyampaikan anak-anak semuanya yang sudah lulus dari SLTP sekarang masuk ke jenjang perguruan atau sekolah yang lebih tinggi. Apa yang harus diperbuat oleh anak-anak semuanya? Tidak lain adalah anak-anak tetap bersemangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan, agar supaya kita tetap melaksanakan kegiatan proses MPLS mulai tanggal 12 sampai 14 ini tetap diberi oleh Allah kesehatan, kenikmatan, dan semoga anak-anak bisa mengikuti secara keseluruhan. Anak-anak yang saya hormati, sekali lagi selamat datang di SMK YPM 3 yang kami banggakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, khususnya kelas 10, yang telah mempercayai SMK kita ini adalah SMK yang terbaik. SMK YPM 3 adalah SMK yang akreditasinya A. Anak-anak wali murid sudah percaya sama kami akan menjaga amanat dan melaksanakan kegiatan mulai dari MPLS sekarang sampai dengan anak-anak nanti pembelajaran dan seterusnya sampai kami antarkan menjadi siswa-siswi yang purna, siswa-siswi yang mendapatkan ilmu dan dapat kemaslahatan fi dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, SMK YPM 3 ini adalah SMK di mana menempati gedung baru yang mungkin anak-anak baru kenal untuk mulai tahun ajaran ini. Oleh karena itu, di dalam menempati gedung baru, anak-anak siswa baru, dan saya minta semangat baru. Jangan sampai kendor semangatnya, belajar tetap baik, tetap terorganisir, dan tetap belajar dengan semangat. Saya selaku pimpinan sekolah akan berpesan kepada anak-anak di dalam rangka kegiatan MPLS ini, yang perlu diterapkan adalah tetap menjaga kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang terakhir mengisi monitoring kesehatan. Jadi anak-anak nanti sebagai keluarga besar SMK YPM 3 ada kewajiban untuk mengisi monitoring kesehatan diakat yang tiap hari harus terisi kondisi sehatnya anak-anak, kondisi kesehatan tubuhnya anak-anak. Semoga apa yang kita perbuat adalah merupakan amaliyah yang soleh dan solihah, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Sekali lagi, selamat datang, selamat belajar di SMK YPM 3, selamat menempati gedung baru,
yang berlantai 5 dengan fasilitas lift. Semoga semuanya manfaat bagi kita semuanya. Terakhir, mari anak-anak ikuti yel-yel dari saya untuk kita semuanya. Saya mulai. SMK, anak-anak jawab bisa. SMK, anak-anak jawab hebat. SMK, YPM 3 luar biasa. Saya ulangi, SMK bisa, SMK hebat, SMK YPM 3 luar biasa. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, karena dengan sehat kita bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Ahmalia, saya alumni dari SMK YPM 3 Taman, jurusan akuntansi tahun 2018. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 6 di Universitas Veteran Jawa Timur, jurusan administrasi bisnis. Saya alhamdulillah lolos di Universitas Veteran Jawa Timur melalui jalur SNMPTN. Semua ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan dari guru-guru SMK YPM 3 Taman yang tentunya sudah profesional di bidangnya masing-masing. Jadi untuk adik-adik semuanya jangan takut, bisa nggak ya anak SMK ini masuk di universitas? Insya Allah bisa, karena kalian di sana akan diajari oleh guru-guru yang memang profesional di bidangnya masing-masing. Kalian akan dibimbing sampai kalian bisa. Kalaupun nantinya kalian tidak ingin memasuki dunia perkuliahan dan ingin bekerja, insya Allah kalian akan siap bekerja. Jadi kalian semua tetap belajar, tetap semangat untuk berprestasi. Meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan kalian untuk belajar di kelas, pertemuan daring itu juga harus tetap memotivasi kalian untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekian testimoni yang bisa saya berikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada sesuatu yang bisa membuat kalian termotivasi untuk terus belajar dan berprestasi. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita, pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana, pilih masa depan di warna mimpimu.
sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah ucapan selamat datang kepada siswa-siswi baru dan kepada siswa-siswi kelas 2, kelas 3 SMK YPM 3 Taman. Dalam menyambut kegiatan PTN, ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, tetaplah jaga kesehatan agar supaya kita bisa melaksanakan kegiatan PTN itu dengan baik, dengan benar. Di dalam kegiatan PTN ini, marilah kita patuh dan taat kepada aturan-aturan prokes yang telah dibuat oleh sekolah. Satu, kita harus memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kemudian kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. 6, mengisi monitoring kesehatan. Kegiatan di YPM, terutama di SMK YPM 3, ada tambahan yaitu anak-anak setiap hari harus mengisi monitoring kesehatan. Yang terakhir, selamat belajar anak-anak, baik kelas 10, 11, 12. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah, dan kita selalu menjaga kesehatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, agar supaya bermanfaat, salam sehat untuk selamanya. SMK bisa, SMK hebat, SMK YPM 3 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Untuk prokes dan pengenalan tentang protokol kesehatan di SMK YPM 3 Taman ini perlu diketahui oleh peserta didik baru SMK YPM 3 Taman tahun pelajaran 2021-2022. Ini perlu difahami dan dilaksanakan oleh peserta didik baru kelas 10. Ketika anak-anak memasuki komplek di SMK YPM 3 Taman ini harus mengedepankan protokol kesehatan, di mana di masa pandemi ini kita harus selalu waspada, selalu berhati-hati demi kesehatan kita bersama. Oleh karena itu, patuhilah protokol kesehatan ketika anak-anak memasuki komplek di SMK YPM 3 Taman. Anak-anak yang saya cintai, ketika anak-anak memasuki komplek SMK YPM 3 Taman, wajib memakai masker. Dan memakai masker ini anak-anak harus memakai 2 masker. Yang pertama, masker medis, kemudian dirangkap dengan masker kain yang nantinya akan ditambah face shield yang sudah ada di SMK YPM 3 Taman. Cuci tangan sebelum memasuki kelas. Ketika memasuki kelas, hand sanitizer ini juga anak-anak membawa masing-masing. Dengan membawa hand sanitizer ini, sewaktu-waktu anak-anak bisa membersihkan tangannya sendiri-sendiri, sehingga bebas dari segala
virus yang menempel di tangan. Di SMK YPM 3 Taman sendiri sudah menyiapkan hand sanitizer yang sudah terpasang di setiap kelasnya anak-anak. Jadi itu dimanfaatkan dengan baik dan saling mengingatkan, ini yang terpenting. Ketika anak-anak melihat teman yang dekat dengan anak-anak ini melanggar atau mengabaikan protokol kesehatan, ini segera mengingatkan. Sehingga kita semua insya Allah bisa terhindar dari virus 19, di mana virus 19 ini sekarang ada varian, ya. Perlu diingat anak-anak, kita harus lebih waspada, hindari kerumunan, makan, jangan sampai berdekatan dengan teman, jangan bertukar alat-alat makan. Jadi semuanya harus bersih, karena ingat, sesuatu yang bersih itu akan kembali kepada kita sendiri. Anak-anak, protokol kesehatan yang ada di SMK YPM 3 Taman ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada yang namanya monitoring kesehatan, di mana anak-anak wajib untuk mengisi. Mengisi ini tiap hari, tidak boleh tidak mengisi. Karena ini demi kesehatan kita semua, dan sekolahan bisa memantau kesehatan anak-anak lewat aplikasi Diakat ini. Ketika anak-anak ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ini akan kami tracing lewat wali kelasnya masing-masing. Dimana kalau warnanya hitam, ini untuk segera mungkin ke depannya untuk menghindari kerumunan. Sedangkan warna merah, ini anak-anak harus berhati-hati. Ya, yang penting lagi, warna putih. Warna putih ini jelas anak-anak tidak mengisi monitoring Diakat. Nah, kewajiban anak-anak untuk mengisi monitoring Diakat ini perlu adanya penekanan disiplin terhadap anak-anak sendiri, bagaimana bisa membagi waktu. Artinya di mana pengisian Diakat ini dimulai setelah sholat Isya dan setelah sholat subuh. Ini gunanya anak-anak bisa mengisi, bisa mengingat saat-saat mengisi monitoring kesehatan Diakat. Anak-anak perlu diingat, kita perlu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, semuanya wajib mengisi Diakat. Mengisi monitoring Diakat ini perlu juga disampaikan kepada orang tuanya masing-masing. Sehingga ketika anak-anak lupa, orang tua bisa mengingatkan. Nah, di masa pandemi ini, anak-anak jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Di SMK YPM 3 Taman sudah ada Satgas Sekolah, di mana anggotanya adalah siswa-siswi dari perwakilan tiap kelas, yang tugasnya adalah mengingatkan anak-anak
untuk tertib dalam protokol kesehatan. Ketika anak-anak tidak tertib terhadap protokol kesehatan, akan diingatkan oleh Satgas Tim Sehat Sekolah, yaitu teman atau kakak kelas kalian. Apakah ada nanti Satgas dari kelas 10? Ada nantinya, akan kita bentuk dari perwakilan kelasnya masing-masing. Sehingga semuanya bisa tertib untuk protokol kesehatan. Dan perlu ketahui anak-anak, untuk pengetahuan kesehatan, satu, anak-anak harus bisa tahu apa itu coronavirus atau virus corona. Di sini kita tampilkan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak kecil sampai yang tua. Oleh karena itu, wajibnya kita sesama manusia mengingatkan betapa pentingnya protokol kesehatan harus kita jaga bersama. Infeksi virus corona jangan sampai tertular pada diri kita. Ketika kita mengalami gejala seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, minumlah obat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Nah, kita tahu apa penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona ini menyebar seperti virus pada umumnya. Yang pertama, percikan air liur, batuk, bersin. Jadi kita harus betul menghindari di mana ada yang bersin semisal seperti itu, kita harus tahu bagaimana cara kita bersin, yaitu dengan ke arah lengan kanan atau lengan kiri kita setiap kita bersin. Kalau kita sudah memakai masker, maka masker tersebut segera diganti yang baru. Oleh karena itu, masker ini wajibnya 4 jam harus diganti dengan masker baru. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ini kalau sudah menyentuh orang yang sudah terkena virus corona ini, cepat-cepat kita pakai hand sanitizer. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena air liur pengidap virus corona. Jadi, yang terakhir, tinja atau face jarang terjadi. Jadi, hand sanitizer ini harus dibawa oleh anak-anak dimanapun berada. Ketika anak-anak memegang apapun itu benda, kita jangan menggampangkan. Jangan mengentengkan, kita harus sterilisasi dengan hand sanitizer. Ya, next. Lalu apa saja gejala jika virus terinfeksi coronavirus? Nah, ini sudah ada, virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Hidung beringus, sakit kepala, batuk,
sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan atau meriang. Yang perlu diingat yaitu hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Nah, ini segera diperiksakan, segera minum minuman herbal, minuman-minuman yang sudah dianjurkan oleh para tenaga kesehatan atau para dokter. Next. Nah, ini anak-anak. Untuk mengetahui bagaimana cara pengobatan jika terinfeksi virus corona, tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona ini. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Salah satunya dengan isoman, isolasi mandiri yang dilakukan oleh para manusia yang terpapar virus corona. Minum obat yang dijual bebas. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi, minumlah obat-obat yang tepat sesuai dengan keadaan ketahanan tubuh kita masing-masing. Kalau kena flu, minumlah obat flu. Kalau batuk, minumlah obat batuk. Demikian. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perlu anak-anak yang paling penting di sini adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini sangat-sangat membantu untuk kesehatan kita. Jangan lama-lama anak-anak bermain dengan game online. Awas. Ini yang perlu diperhatikan dan diterapkan di masing-masing individu, di mana game online itu perlu banyak waktu, bahkan lupa akan istirahat. Anak-anak untuk membatasi game online ini, anak-anak harus pintar-pintar bagi waktu. Dan terakhir, perbanyak asupan cairan tubuh. Minum air secukupnya, makan 3 kali dalam 1 hari, ikuti 4 sehat, 5 sempurna. Anak-anak, untuk mukadimah saya mengikuti yang di depan. Dari awal tadi saya sudah membuka dari agenda MPLS hari ini. Untuk sesi berikutnya, saat ini adalah jadwalnya sosialisasi buku KPI dan buku panduannya. Oleh karena itu anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa siapkan cemilan barangkali atau minum, nyantai saja ya. Terima kasih. Dan tolong hari ini, saat ini juga siapkan buku panduan KPI. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama anak-anak. Kemudian kelasnya sendiri-sendiri. Nomor absen dikosongi masih belum tahu. Kemudian berjanji melaksanakan sholat titik-titik diisi sesuai dengan sholatnya anak-anak. Kalau 5 ya 5, kalau 4 ya 4, kalau 3 ya 3. Masa tidak ada yang sholat? Saya kira anak-anak adalah anak-anak yang sholih dan sholihah. Semuanya insya Allah sudah sholat semuanya. Dan insya Allah sholatnya lengkap. 5 kali dalam sehari semalam. Baik, diteruskan. Yang membuat pernyataan di bawah ini adalah anak-anak sendiri, nama di atas garis itu, garis hitam. Nama anak-anak dan tertandatangani. Kemudian nama orang tua atau wali. Di atas di tanda itu, ya, garis itu di atas garis ditulis nama orang tua atau wali dan tertandatangani. Begitu juga di situ ada tulisan guru agama atau walas. Bisa guru agama di kelas nanti, atau mungkin wali kelas yang tertulis namanya di situ dan tertandatangani nanti ketika sudah masuk. Ditulis berapa? 1 saja cukup, di halaman 22 saja. 1, bukan 1 halaman, hanya 1 1 kolom begitu sajalah. 1 laporan ya, 1 laporan saja. Tidak usah ditulis semua. Sekali lagi, halaman 22 tidak perlu ditulis semuanya. Kalian tulis 1 laporan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Halaman 24 silakan ditulis.
Halaman 24, bukan ditulis, dibuka maksud saya, dibuka buku KP-nya, waktunya kurang sedikit lagi. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya di hari Rabu mendatang. Baik, untuk halaman 24, itu adalah qadha sholat bagi wanita haid. Seperti ini. Sudah tahu? Baik, ya seperti itu di halaman 24 adalah tabel qadha sholat bagi wanita haid. Ini kalau saya terangkan sekarang sehari tidak cukup. Ya, sehari tidak cukup padahal waktu saya hanya 10 menit. Ini tinggal 5 menit lagi. Saya sudah harus undur diri dari anak-anak. Ini tidak cukup. Sehari tidak cukup. Oleh karena itu singkat saja. Itu sebagai pengenalan kepada anak-anak bahwa di KPI ini adalah KPI itu kepanjangan dari kecakapan penerapan ibadah. Kecakapan penerapan ibadah anak-anak, ya. Sholatnya bagaimana, puasanya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan KPI. Ini adalah pengisian tabel qadha bagi wanita yang haid. Barangkali ada yang tanya, loh ya Pak, itu kalau misalkan adalah siswi atau perempuan, ngisi tidak apa-apa, tahu paham itu tidak apa-apa. Kalau laki-laki bagaimana? Ya, kalau laki-laki nanti kan punya istri perempuan, ya mungkin laki-laki tidak beristri. Dan bagi laki-laki wajib tahu, wajib paham terkait dengan masalah ini. Loh iya, saya pun juga laki-laki, anak-anak di rumah juga ada yang laki-laki, semuanya. Oleh karena itu bagi yang putra atau yang putra, wajib mengetahui memahami daripada halaman 24, 25 dan seterusnya. Untuk 26 nanti apakah mengisi? 26 silakan dibuka. Yang ngisi juga, ya. Sebagai pemahaman anak-anak bagi yang putra, apakah betul-betul paham bisa mengisi atau tidak? Mengisi. Pengisiannya kalau kurang paham, nanti bisa ditanyakan ketika masuk sekolah. Barangkali itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk pengenalan atau sosialisasi daripada buku prestasi KPI dan buku panduan. Belum saya singgung sama sekali untuk buku ininya. Insya Allah besok hari Rabu kalau ada waktu, kalau cukup ya nanti kalau sudah masuk sekolah. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan MPLS hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga pertemuan ini dapat dibarengi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya, kami baik dari pimpinan sekolah maupun semua guru-guru staf di sekolah SMK PM 3 dan anak-anak dan keluarga di rumah semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan suatu apapun. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup pelajaran atau KBM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astamdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.